ditutup. Jika ada yang tidak mau tutup, kami sudah perintahkan semua selaku ketua dan wakil ketua, ambil komputernya, tarik. Sudah banyak sekali di gudang sekarang itu. Itu bukan benci gugus tugas kepada masyarakat, tapi sayang menyelamatkan nyawanya. Karena corona ini luar biasa. Tidak ketahuan, ada orang yang kena pegang tonggak ini, tiang ini, kemudian dia pergi, orang yang tidak kena pegang lagi, kena langsung. Ada pedagang, dia jual barangnya, dia padahal tidak kena corona. Ada orang yang datang membeli, dia kasih duit, tapi yang membeli ini kena corona, kemudian dia pegang uangnya, langsung pindah. Semua terdampak seperti itu. Luar biasa. Amerika yang begitu canggih kesehatannya, Eropa, di Amerika sampai hari ini sudah melebihi 62.000 yang mati kena corona. 62.000. Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita lakukan kekompakan kita, dan juga kita semuanya dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai hari ini bukan keberhasilan gugus saja, walaupun keras, tapi adalah rahmat Tuhan. Sibolga sampai hari ini tidak satu pun yang kena corona. Ada 2 orang yang meninggal, satu pasar belakang, umur 46 tahun, tapi itu karena TBC akut. Dibawa ke rumah sakit, diperiksa, kita tidak sanggup sini, kita oper langsung ke Medan. Sampai di Medan jam 5, jam 6.20 sekian meninggal. Belum ada hasil. Begitu kita tahu dia meninggal, maka dikuburnya pun di Simalingkar, tidak boleh dibawa ke Sibolga. Orang tua dan familinya pun tidak ada yang menyaksikan. Habis itu kami perintahkan tim kesehatan kami cek ibunya yang merawat di sini. Dicek ibunya negatif. Kemudian satu lagi adalah di Pancuran Bambu juga meninggal hal yang sama. Dua-duanya Bapak Ibu telah dilakukan hasil swabnya, tesnya yang mendalam. Dua-dua yang meninggal ini negatif corona karena penyakit TBC akut. Ada lagi supaya jelas terang, ada katanya polisi ternyata negatif setelah dicek secara mendalam di Medan. Ada lagi yang calon tentara juga begitu. Jadi alhamdulillah di Sibolga tidak ada pernah. Terima kasih kami kepada masyarakat yang banyak masyarakat mau mengikuti anjuran pemerintah khusus yang gugus tugas, sehingga kita terhindar. Jangan bersentuhan. Cuma gara-gara corona ini kita jadi sombong hidup ini. Dibeginikan kawan tadi Amang Pendeta Sibolga Kota HKBP ini. Disorongnya tangannya sama saya tadi begini belum datang. Saya begini ke tangan saya, abang mohon izin. Karena begitulah. Ini Pak Upusung ini udah lama tidak ketemu saya. Biasanya setiap ketemu cipika-cipiki. Hari ini adalah cipika-cipiki. Jangankan sama Pak Upusunggu, sama Ibu Delmeria pun sudah 3 bulan saya tidak cipika-cipiki. Padahal datang ke sini, bagaimana? Sudah surat tugas, sebelum 14 hari berangkat harus tes kesehatan, diamati lagi sebelum berangkat, besok mau berangkat, hari ini tes, bagus, ternyata nggak jadi berangkat, pesawatnya nggak ada.
batal lagi, kemudian ditunda pesawat beberapa hari, sebelum berangkat tes lagi sampai 3 kali, sampai di bandara tes juga lagi, baru bisa naik pesawat. Luar biasa. Pakai buku lagi, pakai buku. Jadi ada yang ditinggal ini, kapan kembalinya? Begitu pula ini, kalau enggak bisa masuk Jakarta. Luar biasa. Jadi semuanya serba ketakutan kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa kita bersama sekarang tersendiri dengan tokoh-tokoh agama, dengan para wartawan? Karena tokoh agama, para wartawan telah banyak membantu gugus tugas pemerintah mensosialisasikan dan menyampaikan kepada masyarakat apa yang dilakukan oleh pemerintah dan gugus tugas. Dan kemudian kami tahu persis bahwa tokoh agama ini selama hampir 3 bulan ini ada banyak jadwal yang kosong. Tahu persis kami, banyak. Amang pendeta pun banyak, khususnya HKBP ada surat edaran dari OPUI, Epursa KBP, agar beribadah di rumah masing-masing selama corona belum selesai. Dari doang begitu. Jadi job banyak yang hilang. Bahasa bercandanya ini. Nah, oleh sebab itu, sementara perut kita nggak bisa hilang. Bahkan karena di rumah saja biasanya tidak mengunyah, inginnya mengunyah terus, kan gitu loh. Jadi jangan salah-salah kalau ada orang selama corona ini, lo bertambah gemuk. Bagaimana nggak bertambah gemuk? Udah ada aktivitas di luar, kemudian kita kalau sudah di rumah banyak, maunya ke dapur mulu, kan begitu. Nah, oleh sebab itu hasil kami dari gugus tugas ini, kita undanglah Pak Wali, kata beliau-beliau ini, dan di Kapolres Kajari dan tokoh-tokoh agama. Mana tahu pun sebentar lagi Lebaran, kan tidak ada open house Pak Wali, enggak juga. Jadi kita saling bermaafan aja. Karena menurut protokol corona tidak boleh pula lagi Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian kami sudah sediakan, kita sediakan bantuan sosial terhadap tokoh-tokoh agama. Ini rupanya rezeki Bapak juga. Kami sediakan, tiba-tiba datang dari Provinsi Sumatera Utara. Padahal ini rencananya setelah Lebaran datangnya. Kemudian atau sebelum Lebaran ini, tapi mungkin kami bagi setelah Lebaran. Pas hari ini tadi kami cek, saya ajak Kajari dan Lana dan Dim ke sana. Kami tadi ada yang mewakili Polres juga mencek berapa kilo. Jangan nanti ada yang dikurang-kurang. Kami timbang tadi, baik berasnya, gulanya, minyaknya kami timbang. Jadi umumnya sesuai, karena minyak bukan 2 kilo tapi 2 liter. Kan 2 liter kan? Kalau 2 liter itu kurang dari 2 kilo. Kira-kira kurang antara 2 sampai 1 on. Kami cek tadi, mana yang kurang kami singkirkan. Ini sehabis ini nanti akan kami cek terkait berikutnya. Dan kemudian ada juga perhatian di luar itu innatural. Tadi malam Ibu anggota DPR RI bertanya kepada saya, apa yang dikasih Pak Wadi? Tidak ada makanan. Kalau makanan mungkin sudah banyak juga dibagi-bagi dah. Ya itu yang kami punya. Sudahlah, sekali reses saya di sini sekarang ini, tolonglah amplopkan juga supaya ada juga yang dibawa Bapak Ibu sekalian dan wartawan itu ditambah oleh Ibu anggota DPR RI. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu sehat, ya kan? Ingat juga kepada kampung kita ini. Dan kebetulan saya juga kemarin
ke Labuan Angin sama apa ya, Pandan Laut. Kebetulan ada konstituen di situ menyerahkan bantuan juga, luar biasa pula terdampaknya. Prihatin saya, baru seumur hidup saya ke Pandan Laut, perbatasan Lanal itu sana. Disambut oleh masyarakat di dermaga itu luar biasa. Ini kemarin yang terjadi. Oleh sebab itu terima kasih Ibu anggota DPR RI yang telah memberikan perhatian kepada tokoh-tokoh agama dan juga media maupun para mahasiswa yang tidak bisa pulang karena di sana pun dilarang, di kampungnya dilarang. Kalau kami sih menyuruh pulang, tapi di kampung yang tidak menerima. Apalah ini Pak yang kami anu lagi katanya. Kira-kira itu. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan kemudian teman-teman Forkopimda.